Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi mengenai jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Pengetahuanmu tentang skala dapat dimanfaatkan untuk menentukan jarak sebenarnya. Demikian pula sebaliknya, kamu pun bisa memanfaatkannya untuk menentukan jarak pada peta atau denah ketika kamu akan membuat suatu peta atau denah. Bagaimana cara menentukan jarak sebenarnya dan jarak pada peta? Simaklah rumus skala berikut. Nah, untuk mencari skala, rumusnya adalah sama dengan jarak pada gambar dibanding atau dibagi jarak sebenarnya. Atau bisa kita simbolkan skala sama dengan JP. JP ini adalah jarak pada peta dibagi atau dibanding dengan JS, jarak sebenarnya. Atau skala sama dengan JP dibagi JS, ya. Kemudian untuk rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dikali skala. Atau kalau kita tulis dalam simbol JS itu jarak sebenarnya sama dengan JP, ya, jarak pada gambar atau jarak pada peta dikali skala, ya. Kemudian untuk mencari rumus jarak pada peta atau pada gambar, jarak pada gambar sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Atau bisa kita tulis dengan simbol JP sama dengan JS dibagi skala dibanding skala, atau skala sama dengan JS dibagi skala. Ini sebenarnya sama aja ya, cuman penulisannya simbolnya bisa seperti ini, ya, gitu ya simbolnya. Nah, baik ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyelesaikan masalah dari soal di sebelah kanan. Untuk soal nomor 1, sebuah gedung mempunyai skala 1:6000. Pada gambar, tinggi gedung memiliki ukuran 3 cm. Hitunglah tinggi sebenarnya gedung tersebut. Nah, untuk itu ya, pertama kita harus menulis dulu diketahui. Diketahui, apa saja yang diketahuinya? Yang pertama ada skala. Skalanya adalah 1/6000. Kemudian ada tinggi gedung memiliki ukuran 3 cm. Nah, pada gambar tinggi gedung memiliki, berarti ini tinggi gedung pada gambar, ya. Tinggi pada gambar sama dengan berapa? 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah tinggi sebenarnya pada gedung tersebut. Berarti yang ditanya adalah tinggi sebenarnya, atau TS. Ya, TS itu singkatan dari tinggi sebenarnya. Nah, langsung kita jawab. Nah, perhatikan, ini pakai rumus yang mana ya? Kalau yang ditanyanya yang sebenarnya, berarti dia pakai rumus yang ini ya. Jadi, dalam soal itu ketika ada rumus skala, jadi yang dipakai di soal itu yang dipakai itu bukan hanya jarak, tapi juga bisa dipakai untuk misalnya mencari tinggi sebenarnya, luas sebenarnya, ya, atau lebar sebenarnya, itu bisa dipakai ya. Rumusnya sama, hanya tinggal kalian ganti simbolnya aja. Nah, sekarang kita tulis dulu ya rumus dari jarak sebenarnya, ya. Kalau nyari rumus jarak sebenarnya itu adalah JS sama dengan JP dikali skala, ya, ini ya untuk nyari yang sebenarnya. Nah, sekarang karena yang di soal itu yang dibahas adalah tinggi, berarti simbolnya tinggal kita ganti. Berarti di sini ada TS, ya, atau tinggi sebenarnya sama dengan JP, berarti
tinggi pada peta ya atau tinggi pada gambar dikali skala ya. Jadi rumusnya sama aja, tinggal kalian ganti simbolnya aja ya. Kalau yang di rumus itu kan pakainya jarak. Kalau misalnya ini di soalnya tinggi, berarti J-nya kita ganti dengan T ya. Tapi secara garis besar rumusnya yang sama seperti ini ya. Tinggal kalian ganti simbolnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya, rumusnya ya. Nah, tinggi pada petanya berapa sih? Ada 3 cm. Dikali skalanya adalah 6.000. Nah, satuannya gimana? Ingat ya, kalau skala itu pasti dalam satuan cm ya. Jadi di sini otomatis 6.000 cm ya. Jadi belum ada yang dirubah dulu ya. Sekarang langsung kita kalikan dulu. Ini nolnya kita simpan, tinggal 6 dikali 3 itu 18. Ini nolnya kita tambahkan tadi yang disimpan ada 18, jadinya titik sini 18.000 cm. Nah, coba perhatikan. Kalau tinggi sebenarnya, tinggi gedung itu apakah satuannya pakai cm? Ternyata kalau untuk mencari tinggi sebenarnya, apalagi tinggi gedung, itu yang dipakai adalah dalam satuan meter. Ya, jadi dari cm ini akan kita ubah ke meter ya. Berapa ya? Kalian harus ingat tangga jarak ya. Dari meter ke cm, ini ada meter, desimeter, centimeter. Berarti turun dari centimeter 1 2, berarti naik 2, berarti dibagi 100. Ini dibagi 100 ya. Tinggal kita coret aja 1 2 1 2 karena dibagi, sisanya 180. Satuannya adalah meter. Jadi 180. Jadi boleh kalian tulis ini. Tinggi sebenarnya gedung adalah 180 meter. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 2. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:200.000. Jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 120 km. Tentukan jarak kota A ke kota B pada peta. Nah, sekarang kita tulis dulu. Diketahui, yang diketahui adalah skalanya. Tulis ya di sini ya. Skalanya sama dengan 1:200.000. Kemudian jarak sebenarnya ya. Ada jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 120 km ya. Nah, yang ditanyanya apa? Tentukan jarak kota A ke kota B pada peta, berarti jarak pada peta atau pada gambar ya. Nah, atau bisa kita simbolkan dengan JP ya, jarak peta. Jarak pada peta ini simbolnya. Nah, kemudian kita jawab. Nah, kalau misalnya tadi ya di soal nomor pertama itu yang dicari adalah jarak sebenarnya ya, ini dicari. Yang untuk yang soal yang kedua itu yang dicari adalah jarak pada gambar. Berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang paling bawah ya. Nah, kita tulis rumusnya ya, karena ini di sini yang dicarinya jarak dan ini sudah sesuai ya dengan rumusnya, berarti langsung aja boleh kita tulis ya. JP boleh kalian tulis simbolnya, nggak apa-apa ya. Jadi ketika menghafal soal atau menuliskan soal, kalian tulis rumusnya dengan simbol seperti ini juga boleh ya. Gitu, jadi nggak harus panjang-panjang, takutnya ribet ya. Nah, JP sama dengan
Oh iya, di sini Ibu baru ngeh nih. Di sini harusnya JP. Maaf ya. Jadi salah nulis simbol karena kan sini JP sama dengan JS banding skala atau dibagi skala. Kalau misalnya dibuat per, di sini berarti JP sama dengan JS per skala ya. Nah, kita tulis ya JP sama dengan JS atau jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, jarak sebenarnya berapa sih? Jarak sebenarnya itu adalah 120 km. Dibagi skalanya adalah 200.000. Satuannya apa sih? Sentimeter ya. Jadi ingat sekali lagi, kalau skala ketika kalian di soal itu yang diketahuinya skala, nah skala itu satuannya pasti dalam satuan sentimeter. Ya. Karena kalau skala pada gambar pasti pakainya sentimeter gitu ya. Jadi harus diingat ya. Jadi skalanya itu 200.000 ya sentimeter. Nah, perhatikan di soal ini satuannya beda. Yang atas pakai kilometer, yang bawah pakai sentimeter. Ya. Berarti ada yang harus kita ubah. Mana yang diubah? Kalian perhatikan dulu apa yang ditanya ya. Yang ditanya adalah jarak pada peta atau gambar. Kalau jarak pada gambar pasti dalam satuan sentimeter. Nggak mungkin pakai satuan meter ya. Coba aja kalian gambar sesuatu di buku gambar ya, bikin peta atau bikin apapun pasti pakai penggaris yang satuannya sentimeter gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyanya jarak pada gambar pasti satuannya adalah sentimeter, maka ini kilometer ini akan kita ubah ke dalam sentimeter. Nah, sekarang kita cari dulu ya satuan dari kilometer ke sentimeter ya. Coba kalian lihat catatannya ya. Dari kilometer ke sentimeter itu turunnya adalah 5 ya. Berarti kalau 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5 ya, dikali 100.000 ya. Sekarang kita tinggal kalikan 120 dikali 100.000, berarti kita tulis dulu 120, kemudian kita hitung nolnya di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita kasih titik di sini, titik di sini juga. Jadi ada 12 juta sentimeter dibagi 200.000 cm. Wah, ini enak banget ya ngebaginya. Tinggal kita coret nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya ada 120 bagi 2. Sekarang nolnya kita simpan dulu. 12 dibagi 2, 6. Nolnya yang sisa tadi yang disimpan masukin lagi ke sini. Jadi 60 cm ya. Tulis sini. Jadi jarak pada peta adalah 60 cm. Seperti itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.